Bagaimana kalau aku bilang ada salah satu senjata yang mematikan agar hidup kita itu jauh lebih baik lagi, bahkan cenderung bisa membuat hidup kita itu jauh lebih indah, yaitu menggunakan sudut pandang. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap literasi. Aku juga kerap kali menulis di media digital. Kemudian aku adalah business owner, pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku membahas tentang literasi, tentang buku, tentang kepenulisan, dan juga sesekali membahas tentang isu sosial. Oke, nah untuk mengawali ini, aku mau memperkenalkan terlebih dahulu salah satu fiksi favoritku, yaitu ya aku yakin kalian udah pasti tahu lah karena novel ini cukup terkenal ya. Ya ini Sherlock Holmes, karya dari Sir Arthur Conan Doyle. Nah, bagaimana ya menceritakannya ya? Jadi ya sedikit aja tentang buku ini. Buku ini ya ini tentang detektif ya, yang menurutku cukup nyentrik, punya pemikiran tajam, observasinya itu cukup tajam karena menggunakan pola penalaran deduktif. Dari pemikirannya itu atau observasi tajamnya itu, alhasil dia sering sekali menguak atau mengungkap kasus-kasus yang cukup rumit. Ya itulah yang menjadi ciri khas dari Sherlock Holmes detektif ini. Dan aku rasa ya itu juga lah yang membuat kalian atau banyak orang memfavoritkan buku ini juga, menyukai buku ini. Tapi khusus buat aku pribadi, alasan kenapa aku menyukai atau memfavoritkan novel ini Sherlock Holmes adalah bukan karena karakternya ya, bukan karena tokoh ini yang luar biasa, bukan, tapi lebih kepada bagaimana si penulis, yakni Sir Arthur Conan Doyle, menuliskan cerita Sherlock Holmes. Lebih tepatnya karena beliau menggunakan sudut pandang orang kedua dalam menuliskan cerita Sherlock Holmes atau tokoh Sherlock Holmes ini. Beliau memanfaatkan sahabat Sherlock Holmes, yaitu Dr. Watson, sebagai sudut pandang orang kedua dalam menceritakan kisah-kisah petualangan atau kisah-kisah detektifnya. Inilah yang membuat aku amazed banget dengan cerita ini gitu. Aku nggak bisa bayangkan ya, ketika Sir Arthur Conan Doyle ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu melalui kacamata Sherlock Holmes itu sendiri. Jadi aku akan bisa membayangkan bahwasanya novel ini tuh cukup overpower. Si Sherlock Holmes ini bakal overpower banget gitu loh, terlalu berlebihan. Jadi kesannya tidak ada daya tariknya gitu, karena terlalu berlebihan kayak gitu. Ini kacamataku ya, ini menurut aku pribadi. Sementara itu, faktanya Sir Arthur Conan Doyle ini menggunakan Dr. Watson gitu loh dalam menceritakan kisah si Sherlock Holmes ini, sehingga aku rasa porsinya sangat pas. Oke, dan di sisi lain aku bisa menangkap bahwasanya tokoh Sherlock Holmes ini begitu dekat gitu. Kayak temen banget, kayak teman sendiri, kayak bener-bener dia itu ada di sekitar kita. Ya salah satunya karena gaya kepenulisan dari Sir Arthur Conan Doyle menggunakan sudut pandang orang kedua. Oke, jadi inilah yang bisa kita pelajari sebenarnya, bahwasanya ya kita itu mesti memanfaatkan sudut pandang ya dalam melihat segala sesuatu, karena ketika kita bisa memainkan sudut pandang tersebut, ya kita itu bisa memandang segala sesuatunya yang ada di sekitar kita, bahkan jauh di kehidupan kita, cakupannya ya maksudnya ya, itu bisa sangat menarik gitu. Contohnya seperti ini, aku bisa ambil dari kasusku sendiri ya, yakni ketika aku membahas tentang filsafat. Maksudnya gini, sebagaimana kita tahu, dulu-dulu ya, filsafat itu menjadi sesuatu yang mengerikan gitu. Aku pribadi juga awalnya memandang filsafat juga sesuatu yang mengerikan, karena stigmanya atau apa yang aku tangkap tentang filsafat adalah bisa mengaburkan kita
dengan agama kita, bisa menyesatkan kita juga. Bahkan parahnya adalah bisa membuat kita menjadi sosok yang ateis. Seperti itu, gara-gara filsafat. Nah, sehingga aku sudah memblokade diriku pada waktu itu untuk tidak bersinggungan dengan filsafat. Namun ada momen-momen ternyata aku harus bersinggungan dengan filsafat, dan bahkan aku masuk ke dalam filsafat tersebut. Jadi aku mempelajari filsafat mau nggak mau kasusnya. Tapi menariknya adalah ketika aku belajar tentang filsafat, mempelajari filsafat, dan juga mendalami meskipun nggak dalam-dalam banget ya. Ternyata apa yang aku pandang sebelumnya tentang filsafat itu literally udah runtuh gitu loh. Jadi ketika aku memandang filsafat atau belajar tentang filsafat, ternyata filsafat tidak demikian, tidak membuat kita itu kabur dari agama kita. Justru yang aku tangkap adalah dengan aku belajar filsafat, aku semakin mengenal agamaku, semakin bisa melihat agamaku dari perspektif 1, 2, dan bahkan banyak gitu. Jadi filsafat adalah sebuah instrumen dalam memandang sesuatu. Oke, ibaratnya kayak gini, ketika kita itu mau makan buah mangga ya. Nah, kita kan untuk memakannya harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Nah, sementara kita itu punya banyak pisau untuk mengupas kulitnya. Kita punya yang namanya pisau dapur, gunting kuku, ada kapak, kemudian ada pedang ya, apalagi itu ada pemotong rumput dan seterusnya. Nah, kita kan perlu untuk memilih satu yang pas, kan? Nah, maka dari itu dengan adanya filsafat, aku memandang, oke, aku bisa menentukan pisau mana yang harus aku gunakan untuk mengupas kulit mangga gitu. Jadi terkesan efektif bahkan efisien. Semuanya bisa digunakan untuk mengupas kulit mangga, tapi kan nggak semuanya efektif dan tidak semuanya efisien, bahkan cenderung repot banget gitu. Itulah dengan adanya filsafat aku bisa menangkap bahwasanya agamaku seperti ini dan seterusnya. Aku punya kedalaman berpikir terkait dengan agamaku. Nah, itu tuh contoh kasus yang bisa aku sampaikan. Jadi dengan kita itu mengubah sudut pandang, alhasil kita itu punya pandangan yang lain gitu, atau pandangan baru, atau bahkan pandangan yang lebih mendalam terhadap apa yang kita yakini sebelumnya. Oke. Nah, ini yang menjadi imbauanku kepada teman-teman yang nonton video ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memiliki sudut pandang yang begitu luas gitu. Tidak hanya sudut pandang yang kita gunakan sekarang, intinya seperti itu. Caranya adalah ya mau nggak mau kita itu harus keluar dari zona nyaman ya. Maksudnya adalah ya kita harus banyak terpapar informasi yang notabene berbeda dari apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Oke. Mungkin kita tahu bahwasannya hidup kita ini monoton misalnya. Itu sudut pandang dari kita sendiri. Tapi ketika kita meminjam sudut pandang dari orang-orang di sekitar kita untuk melihat hidup kita seperti apa, aku percaya bahwasanya akan ada perubahan yang cukup signifikan, 180 derajat. Oke, jadi kita harus terpapar juga tuh informasi dari orang lain atau orang di sekitar terkait hidup kita itu seperti apa. Jadi kita itu intinya adalah harus terpapar informasi dari orang-orang sekitar mungkin, atau orang-orang yang berbeda sudut pandangnya atau punya informasi yang berbeda dari apa yang kita yakini sebelumnya. Nah, tidak hanya itu, adalah kita juga perlu untuk menantang, atau menguji sudut pandang kita yang sudah kita yakini. Jadi kita menerima informasi yang berbeda tadi ya. Kemudian kita uji tersebut dengan cara apa? Dengan cara mendiskusikannya dengan orang lain atau bahkan mendebatnya dengan orang lain gitu. Tapi tidak debat kusir ya, karena itu nggak ada ujungnya. Debatnya yang positif aja dan terarah. Karena dengan diskusi dan berdebat tersebut, kita itu alhasil tahu apa yang kita yakini itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar ataukah memang abu-abu atau semacamnya. Oke, nah ketika kita tahu gitu, alhasil maksudnya kita tahu sudut pandang kita itu seperti apa, ya kan? Konkretnya atau kompleksnya. Alhasil kita itu bisa melakukan hal yang lain, dalam artian apakah sudut pandang ini kita perlu tambal ataukah kita kolaborasikan dengan sudut pandang lain dan seterusnya, sehingga kita mempunyai keutuhan sudut pandang yang jauh lebih kompleks
komprehensif dan sangat luas. Oke, jadi dua hal intinya adalah kita harus terpapar oleh informasi yang berbeda dan juga menguji atau menantang sudut pandang yang sudah kita yakini sebelumnya. Biar kita punya keluasan sudut pandang. Sehingga ketika kita punya sudut pandang yang luas, kita cukup fleksibel dalam melihat sesuatu. Kita bisa menggunakan sudut pandang A, B, C, dan kita bisa benar-benar literally menentukan, memahami secara mendalam objek yang sedang kita amati. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga juga menginspirasi. Terakhir, aku sedikit kelupaan, memulai untuk memiliki sudut pandang luas adalah dengan cara sederhana, yaitu membaca buku.